warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Lawangan, Kecamatan Keragan, Bapak Agus Edi Susanto, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Lawangan, terkhusus calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Yasinta Septiani, yang terhormat karyawan SD Negeri 2 Lawangan, Kecamatan Keragan. Pertama dan utama, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini, kesempatan siang hari ini, kita bisa berkumpul, bermuajah dalam majelis yang penuh berkah ini dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 oleh Ibu Yasinta Septiani. Semoga awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa kita haturkan, kita basahi bibir kita dengan lantunan sholawat serta salam yang tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Bapak Ibu yang hadir di sini, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara pada siang ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah CGP Angkatan 11 oleh Ibu Yasinta Septiani. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang keempat atau acara inti penyampaian budaya positif di sekolah, acara yang kelima yaitu umpan balik, dan acara yang keenam atau terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah atau ummul kitab, dengan harapan semoga awal hingga akhir acara berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Ala hadhihi niyah as-sholihah, lahumul Fatihah. Selesai. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa oleh Bapak Suroso. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najjina minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Suroso kami sampaikan terima kasih. Meja acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu, kami sampaikan menginjak acara yang keempat atau acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 kepada Ibu Yasinta Septiani. Kami persilakan. Tepuk tangan Ibu. Ya. Terima kasih waktunya Pak Imam. Selamat siang, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pelawan yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dan kesediaan Bapak Ibu semua untuk menghadiri diseminasi budaya positif di sekolah. Tujuan diseminasi ini adalah untuk ini saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kita di sini belajar bersama tentang budaya positif di sekolah. Konsep utama budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi. Ya, berarti ada lagi Bu, ada lagi. Ini kalau kebebasan udah ada tambahan. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu ada kita membutuhkan makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan.
Kemudian kasih sayang dan rasa diterima tadi ada rasa diterima, dipedulikan, ya Pak. Kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan itu termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian untuk kebebasan itu adalah sikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Atau mungkin jalan-jalan. Nah itu kan termasuk juga kesenangan. Makan-makan juga kesenangan. Oh iya betul, makan-makan. Ya, makan-makan juga bertahan juga bisa. Berarti itu punya dua itu ya, bertahan itu sama kesenangan. Oh iya. Makan-makan lebih besar ya Pak ya? Iya. Poinnya ya. Jadi makan-makan punya poin dua, Iya. bertahan hidup dan kesenangan. Iya, betul. Itu yang mau dimakan Pak ya. Kalau untuk kesenangan, kalau makan itu adalah Karena gini loh Bu, Iya. ada betulnya Pak, Iya. resepnya enggak dari Pak Aris ini. Karena bertahan hidup kita makan, ya. Makan, minum, bertahan hidup, tempat tinggal dan lain sebagainya, sandang pangan papan lah intinya. Tapi kalau kesenangan nanti makan barangkali ada yang susah terus makan dong, bisa senang itu loh. oh iya. Betul juga itu. Betul. Bukan hanya yang kita suka makan aja ya. Iya. Kamu suka makan aja, makan masih senang. Jangan gitu Bu. Iya. Jadi gini, bertahan hidup sama kesenangan itu Oh tadi, iya. makanan itu ada Oh iya, ada Ya, kesinambungannya ya. Antara makan, bertahan hidup dan kesenangan. Video tabel kayak gini tuh ada tarik ulurnya. Perhatian juga. Iya. Mungkin Pak Uman tuh kurang perhatian mungkin. Ya, ini juga. Sayang ya Bu ya. Oke baik Pak ya. Oke. Ini hanya masukan loh Pak ya. Ya. Hanya masukan. Terima kasih Pak Umar atas perhatiannya. Baik, motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ya, yang termasuk motivasi ekstrinsik itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau motivasi ekstrinsik itu dari luar. Kemudian motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pelajari. Itu dari motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman atau psikis. Pasti Bapak Ibu guru semua tahu hukuman yang biasa yang pernah kita berikan kepada anak-anak waktu dulu ya Pak ya. Bapak Ibu guru dulu itu biasanya menghukum dengan hukuman psikis atau psikis seperti lari keliling lapangan seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Kemudian yang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang direstitusi ini adalah cara terbaik dari guru untuk menyelesaikan segala kasus yang terjadi pada murid. Nah, kita tahu posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kedua pemantau, ketiga pembuat rasa bersalah, kemudian teman dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu tadi pemberi hukuman. Contohnya hormat bendera selama 1 jam. Kemudian lari keliling lapangan tanpa menggunakan sepatu. Dan pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah contoh posisi kontrol guru, yaitu pemberi hukuman. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian penerapan 5 posisi kontrol guru yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Contohnya seperti, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pasti anak-anak kalau dikatakan seperti itu pasti, oh ya karena aku ini ya, kesalahan ini karena aku seperti itu. Jadi dia akan merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu bapak demi bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau guru itu kita memposisikan diri sebagai teman, jadi murid-murid akan merasa nyaman, tapi kepada guru lain mungkin dia akan bersikap enak dengan guru ini aja ya. Guru itu selalu membantu atau seperti apa seperti itu. Nah, yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, nilainya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ini adalah posisi terbaik guru, yaitu sebagai manajer. Nah, di posisi manajer tadi itu adalah ada dua keterampilan yang sudah dimilikinya, yaitu sebagai teman maupun sebagai pemantau. Nah, seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, itu akan kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita sebagai guru adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bila terjadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol sebagai guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Untuk 5 posisi kontrol guru, apakah Bapak Ibu guru sudah jelas? Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah jelas semuanya, Bapak Ibu sudah paham, kita ke
keyakinan kelas. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Oke, Pak Suroso. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, keyakinan itu sesuatu yang diyakini di kelas bersama-sama dan keputusannya diambil bersama anak. Di sini kalau udah bersama anak, jadi anak itu akan patuh karena dia yang membuat peraturannya sendiri, disepakati bersama temannya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya guru atau sekolah yang membuat. Anak mau tidak mau harus patuh dengan peraturan itu. Tapi kalau keyakinan, anak akan sangat setuju dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Itu bedanya di situ. Terima kasih Bu. Luar biasa. Terima kasih Pak Suroso atas jawabannya. Ya memang benar keyakinan kelas itu adalah dari kolaborasi kita guru dengan murid, yaitu bahwa murid akan mematuhi apa yang sudah dibuat mereka sendiri, ya, peraturan-peraturan yang mereka setujui bersama, seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu guru di kelas sudah membuat keyakinan kelas itu bersama dengan murid-murid. Ya, karena Pak Ulman adalah, tapi biasanya untuk keyakinan kelas itu tidak hanya guru kelas, biasanya untuk guru mata pelajaran pun boleh membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Harus buat kesepakatan kelas juga. Jangan Boleh ditekan di kelas? Boleh. Baik, lanjut ke segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi pasti Bapak Ibu juga sudah mengetahui apa itu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi sendiri adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Nah, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada bagian ini adalah bagian dasar dari segitiga, yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu.
Langkah pertama menstabilkan identitas, mungkin ada yang menambahkan? Menstabilkan identitas. Pasti saya ini. Oke, Bu Sulistiani. Terima kasih Bu Yasinta. Untuk langkah pertama menstabilkan identitas itu saya akan mencoba menjawab. Mungkin setelah kita tahu bahwa anak itu melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang mungkin di sekolah, itu baiknya kita tanya terlebih dahulu kira-kira alasan apa yang melatar belakangi sehingga siswa itu melakukan pelanggaran atau kesalahan seperti itu. Jadi tidak langsung diberikan sanksi atau hukuman, tetapi kita tanya dulu, kita klarifikasi dulu apakah motifnya, kenapa sampai melakukan perilaku atau bersikap seperti itu. Ya gitu dulu cinta. Baik, terima kasih Bu Sulis. Berarti menstabilkan adalah kita cari tahu motifnya apa dulu, seperti itu ya, latar belakangnya ya, seperti kebutuhan apa yang mendasari mereka berbuat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sulis. Untuk yang kedua, langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah harus kita pahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Adakah yang mau menambahkan tentang validasi tindakan yang salah mungkin? Pak Umar? Oh iya. Langkah yang kedua ini ya, validasi, memvalidkan. Begini Bu, kalau kita tahu bahwasanya ada seseorang yang atau ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, yang melanggar aturan atau yang melanggar keyakinan kelas, kesepakatan kelas tadi. Kalau menurut segitiga STBC adalah langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Begini, kita tidak langsung menyalahkan ini salah. Kita tanya baik-baik apa yang membuat dia seperti itu, dan nanti kita bantu bagaimana penyelesaiannya. Jadi memvalidkan benar-benar ini salah apa enggak, ini betul apa enggak. Nah, kalau kita kontrol ini betul, ini salah, maka itu tidak menjadi alasan untuk menyelesaikan masalah, tapi kita bantu dengan ya udah gak apa-apa, ini adalah hal kecil kamu untuk meraih sebuah kesuksesan. Jadi harus ada atau diperlukan alasan kenapa dia melakukan itu. Gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad.
Langsung ke langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari langkah ketiga ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Untuk langkah ketiga, Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Kalau kepala tadi yang Kita jelas, saya dapat melambangkan. Oh gitu ya. Apa siapa mungkin ada yang melambangkan Bapak Suroso? Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, tidak perlu lagi. Kita. Baik, demikian pemaparan tentang budaya positif di sekolah yang sudah saya paparkan. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang dapat menuntun murid untuk berbudaya, berakhlak mulia, dan pastinya mereka dapat meraih apa yang mereka cita-citakan dengan selamat dan merdeka. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya meminta refleksi atau umpan balik dari apa yang sudah saya paparkan. Saya minta Bapak Ibu semua untuk membantu merefleksikan. Baik, mulai dari Pak Umang ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya dipanggil kembali pada di sini. Saya tadi membawa acara ya di depan maju tadi. Kalau sekarang di sini saya dipanggil untuk memberikan refleksi terhadap budaya positif, paparan budaya positif pada diseminasi kali ini yang disampaikan tadi oleh CGP Angkatan 11 Ibu Yasinta atau bisa dipanggil Ibu Sinta. Refleksi atau umpan balik dari penjelasan Bu Sinta tadi banyak sekali sudah dasar-dasarnya sudah ada, tapi ada beberapa hal seperti tadi studi kasus belum dicontohkan. Ibu Siti atau Ibu siapa belum ada. Terus kemudian kalau kita hanya membuat presentasi seperti ini, kita diseminasikan kepada setiap guru, kita di sini mengumpulkan beberapa guru ya semuanya lah, satu SD, satu sekolah di kantor, Panjaringan memberikan materi seperti ini, tapi kalau tidak ada action, ya tindakan, itu sama halnya bohong, Bapak Ibu ya, itu ya. Ibaratnya gini, berdoa tanpa usaha itu bohong Pak, iya. Tapi kalau usaha tanpa berdoa sombong, iya, seperti itu Bu. Jadi harus ada ini penting, materi ini penting, sangat penting sekali. Namun lebih penting kita beraksi Pak di lapangan, di kelas seperti apa. Kita kalau menghadapi
suasana menghadapi masalah seperti ini, bagaimana langkah kita, kan gitu Pak ya. Jadi guru ini kita memang dituntut secara administrasi harus ada, secara aksi malah harus lebih ada, kan gitu Pak ya. Karena tidak hanya di jargon saja Pak, yang gini, terus begini, tidak hanya jargon saja. Apalagi jargonnya sejarah lama tadi, gini Pak ya, harus pelan, berdemokrasi, berkarakter, berprestasi. Ini tidak ada apa-apa Pak kalau kita tidak ada actionnya, itu Bu. Ya memang seperti ini perlulah untuk merefleksi kita semuanya. Okay. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Namun kerja keras, kolaborasi, saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan atau apa. Ini tetap hal yang penting Pak ya. Saling membantu, saling apa, intinya pokoknya saya butuh ini segera ditanggapi. Ini butuh itu, karena itu kan termasuk dalam berakhlak Pak ya. Menjadi ASN yang berakhlak kan itu. Akhlak, berakhlak itu kan sebuah singkatan. Nah itu juga masuk dalam ini disabilitas juga. Tadi Bu Sinta juga sangat bagus menyampaikan budaya positif di sekolah. Namun itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hilman. Kemudian Terus tambahin ya. Pak Suroso. Baik, kepada Pak Suroso mungkin. Oke, terima kasih atas waktunya Bu. Begini, tadi dari awal sampai ke acara yang terakhir ini tadi, semuanya sudah berjalan sesuai tahapan-tahapan yang dilakukan Bu Sita. Tapi saya hanya mau menambahkan tentang 5 posisi kontrol. Intinya di tahapan 5 posisi kontrol kita ada sebagai guru ya, tipe-tipe guru, ada guru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 ini, harapan pemerintah dari program guru penggerak adalah kita diharapkan sebagai manajer selalu membuat keputusan yang berpihak pada murid dan dikembalikan murid untuk mengetahui apa permasalahan yang dilakukan dan mencari solusi jalan keluarnya. Intinya itu bahwa yang terbaik dari program ini adalah kita diharapkan nanti sebagai guru berposisi sebagai manajer dan dampaknya ke anak itu yang terpenting. Nah itu dampaknya ke anak dari anak yang bagus diharapkan dari sesuai harapan pendidikan Indonesia, anak yang soleha, berakhlak. Pokoknya intinya harapan dari pendidikan itu yang terbaik. Terima kasih. Intinya dari situ. Iya. Ulama-ulama itu yang mengatakan bahwasanya mencari ilmu itu tidak hanya ini kolaborasi saja, tapi juga perlu diamalkan. Baik. Walaupun manta'amul Quran alamahu. Iya, itu seperti itu loh. Bagus Pak. Ya itu. Terima kasih tambahannya dari Pak Umar. Kiranya raja ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan kembalikan ke Pak Jessica. Terima kasih kepada Pak Suroso atas umpan baliknya. Baik, dari umpan balik yang sudah diberikan kepada saya, perlunya kita sebagai guru adalah berkolaborasi bersama untuk
mendapatkan murid yang berbudaya positif, yang mampu mengamalkan budaya positif tersebut di sekolah maupun nanti di lingkungan. Kemudian perlunya kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan dari semua materi dari diseminasi budaya positif ini kepada anak-anak yang perlu kita action ya. Seperti Pak Umam tadi katakan adalah perlunya usaha atau kerja keras kita untuk mengimplementasikan semuanya kepada murid atau peserta kita. Baik, demikian diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara, kepada Bapak Umar. Saya persilakan. Baik, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yasinta Septiani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Rembang tahun 2024. Oke, tadi sangat jelas ya Bapak Ibu, paparan maupun penjelasan maupun gambaran yang ada di sekolah namanya budaya positif. Bisa saya simpulkan, bisa saya tarik benang merahnya bahwasanya semua hal yang positif itu perlu kita kembangkan di sekolah. Tidak hanya pada diri guru sendiri saja, tapi juga semua oknum-oknum yang ada di sekolah. Semua lapisan masyarakat maupun lapisan yang ada di sekolah, semua harus punya dan semua harus bisa membudayakan hal-hal yang positif dan itu harus saling didukung seperti itu ya. Terima kasih. Saya Ahmad Wahidul Umam, saya pembawa acara pada acara diseminasi budaya positif di sekolah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana istirahatnya Ali? Cukup menyenangkan Bu. Tadi Bu Sinta dengar ada yang menangis ya? Iya Bu, tadi Dinda menangis di kelas. Kenapa kok Dinda sampai menangis Ali? Karena aku aja nama orang tuanya Bu. Oh iya, gak apa-apa, gak usah takut.
sudah membantu saya mencarikan solusi dari kesalahan yang saya sudah perbuat. Saya harus lebih menghargai teman-teman saya. Teman-teman, kalian tidak boleh melakukan tindakan seperti saya ya, karena itu tidak baik untuk teman kalian, karena itu bisa menyakiti hati teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diselesaikan atau belum? Bagus kalau begitu. Tapi Aulia selamat sekolah ya. Iya Bu. Tentunya bukan hanya Aulia saja yang selamat ya. Iya Bu. Apa alasan Aulia tidak selamat? Saya karena saya main HP. Menurut kamu bagaimana? Apakah bermain HP sampai larut malam itu baik? Tidak baik. Kita kan sudah punya kesepakatan kelas ya. Masih ingat? Kesepakatan kelas kita tentang disiplin itu apa? Iya, kalau kamu sudah tahu kesepakatan kita tentang kedisiplinan, tentang datang tepat waktu, apakah kamu meyakininya? Meyakini. Kalau kamu sudah meyakini kesepakatan kelas kita, apakah yang bisa kamu lakukan agar besok kamu tidak terlambat ke sekolah? Saya akan mengurangi bermain HP. Jam 9 harus sudah tidur, dan saya tidak jadi kalau kamu sudah jam 9 sudah tidur, berarti besok pagi tidak akan bangun kesiangan dan tidak akan terlambat lagi. Baik, nanti Bu Sindra akan memperhatikan kamu ke depan ya. Bu Sindra cek agar kamu bisa lebih baik lagi, dan yang kamu lakukan itu sesuai dengan yang kamu yakini. Ya, terima kasih Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Juliana Ramandani. Terima kasih Bu, karena hari ini saya diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.